Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. nawaitu Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri yang berbahagia, ya, pertama kali kita di bulan Ramadan tahun 1441 ini, mari kita bersama-sama belajar mengupas tentang hadis-hadis arba'in. Kitab yang kita pelajari nanti adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikarang atau yang kitab ini adalah yang mengarang kitab ini. Kalau kitab ini dikarang dianggit oleh beliau Syekh Nawawi. Walaupun di sini nanti kita bahas 40 sekian hadis, 42 kalau tidak salah. Ada 42 hadis. Jadi satu bulan ini kita bahas. Satu bulan kita memiliki paling tidak ada waktu ngaji 20 hari. Karena nanti malam Jumat, malam Ahad itu ada kegiatan lain, ataupun malam Selasa. Yang jelas 30 hari itu tidak. Maka kalau kita berbicara ada 42 hadis, bisa jadi satu kali pertemuan kita membahas 2 atau 3 hadis, 2 sampai 3 hadis. Syukur 2 sampai 3 hadis itu kita kaji, kita pelajari sekaligus kita hafal. Oleh Ramadan kita hafal 42 hadis. Banyak hadis-hadis yang sementara kita sudah hafal, tinggal kita ingat-ingat kembali bagaimana hadis itu, bagaimana isi dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani bihi wa fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sun kelawan nyebut asmane Allah, sifat Allah Ar-Rahman, zat kang paring welas asih dalam dunya lan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahim, zat kang paring welas asih dalam akhirat. Ini di awal apapun kita lakukan sesuatu yang baik, hendaknya kita membaca basmalah. Nah, di sini di dalam kalimat basmalah ini banyak orang yang mungkin masih belum paham betul kenapa kok di situ Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi.
Allah zat yang memberikan kasih sayang di dunia akhirat. Ar-Rahimi, Allah lah zat yang memberikan kasih sayang hanya di akhirat. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya. Loko itu hanya. Faqat atau qattun. Ini sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini menjadi pembeda bagi mukmin dan non-mukmin, mukmin dan bukan mukmin. Ar-Rahman itu adalah Allah Maha Pengasih, memberikan kasih sayang, memberikan apapun yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ataupun di akhirat. Seluruh makhluk Allah, baik yang iman ataupun yang tidak, Allah beri rizki, Allah beri nikmat. Adil sekali. Seluruh makhluk diberi nikmat oleh Sang Pencipta, yang iman ataupun yang tidak. Kalau ada orang yang nggak iman, Allah tetap beri dia kehidupan. Allah tetap beri dia nafas. Allah tetap beri dia penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Diberi harta benda, diberi apapun yang dia inginkan. Itulah Ar-Rahman. Tidak hanya ketika Ar-Rahman ataupun Allah itu hanya memberikan nikmat itu kepada orang yang beriman saja. Bagi Muslim saja belum tentu. Di situ imannya kuat. Iman. Enggak ada wong Muslim kok lebih percaya mari benda-benda, lebih percaya mari wong, lebih percaya mari apa saja daripada percaya pada Allah. Aku pengen sugih, priwe carane piye? Golek dukun, nah percaya mari dukun. Ada ngomong Muslim dhewe. Orang Muslim sendiri kadang-kadang, tapi tetap dapat nikmat. Yang tidak mukmin jelas-jelas bukan Muslim, bukan mukmin. Apalagi yang tidak percaya adanya Tuhan. Apakah mereka tidak bisa hidup? Tetap bisa. Apakah mereka tidak bisa merasakan nikmatnya makanan? Tetap bisa. Itulah sifat Ar-Rahman ya Allah. Kepada seluruh makhluknya Allah memberi nikmat, memberi kasih sayang. Namun sebaliknya, sifat Allah yang kedua Ar-Rahim, itu sifat yang dimiliki oleh Allah, zat yang memberikan kasih sayang. Nanti ketika di akhirat khusus untuk orang-orang yang mukmin. Non mukmin, orang yang tidak beriman, orang usah ngarep-ngarep iman, orang usah ngarep-ngarep rahmat. Ini konteksnya adalah mukmin bukan muslim. Orang yang mukmin nanti di akhirat akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu tawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin, zat kang pangerane alam kabeh. Qayyumis samawati, Allah zat kang jejegake pira-pira langit, wal ardina lan pira-pira bumi, mudabbiril khalaiqi, zat kang ngatur pira-pira makhluk, ajma'ina hale sekalian, ba'isir rusuli, Allah zat kang ngutus pira-pira utusan, sholawatuhu
Allah wa salamuhu lan paring keselamatane Allah iku alaihim ing atase pira-pira rusul ilal mukallafina tumeka marang pira-pira wong kang mukallaf. Lihidayatihi Allah ngutus Rasul dumateng para tiang-tiang ingkang mukallaf. Tadi disampaikan ba'isir rusuli shalawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Allah mengutus para rasul. Allah lah zat yang mengutus para utusan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang-orang yang sudah berkewajiban melakukan kewajiban ibadah. Orang yang sudah baligh itu namanya orang mukallaf. Ketika tidak melakukan kewajiban, maka dia akan berdosa. Allah mengutus kepada orang-orang mukallaf beberapa utusan untuk apa? Lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk. Lihidayatihim krono aweh pituduh ing pira-pira mukallaf wa bayani syara'i'id dini lan jelasaken pira-pira syariat agama. Bidalaili kelawan pira-pira dalil al-qat'iyyati kang pasti. Dengan dalil-dalil yang pasti para rasul memberikan petunjuk, menjelaskan bagaimana agama itu. Wa wadihatil barahini lan perkara ingkang jelas kang cetha perkara kang gamblang, bukti-bukti yang jelas untuk pedoman dalam menjalankan ibadah. Ahmadu muji sapa ingsun hu ing Allah ala jami'i ni'amihi ngatasé sekabehane pira-pira nikmate Allah. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah al-mazida ing tambahan min fadlihi saking kanugrahane Allah wa karamihi lan kemuliaane Allah. Wa syahadu lan akseni sapa ingsun an ing temen satuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak illallahu angin kejaba Gusti Allah al-wahidu kang moho siji al-qahharu rupane Allah kang moho perkoso al-karimu tur kang moho murah welas asih al-ghaffar tur kang moho paring pangampun. Wa asyhadu lan nafsini sapa ingsun anna sayyidana temen satuhune Gusti kita Muhammadan yo Kanjeng Nabi Muhammad
iku abduhu dadi kawulane Allah. Kawulane Allah wa rasuluhu lan dadi utusane Allah. Wa habibuhu lan kecintaane Allah. Wa khaliluhu lan kekasih Allah. Afdalul makhluqina iku luwih apik-apike makhluk al-mukarrami kang den mulyakaken bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an al-azizi kang mulya al-mu'jizati kang den mu'jizataken al-mustamirrati tur kang terus menerus. Ini mukjizat Allah yang sampai saat ini masih kita rasakan, masih kita bisa jumpai adalah Al-Quran. Mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berbangga karena sampai saat ini Al-Quran masih terjaga. Mungkin kalau kita berbicara mukjizatnya Nabi Musa, apa mukjizatnya? Misalkan tongkat. Kalian pernah melihat tongkatnya Nabi Musa? Mungkin ada di suatu tempat, tapi tidak selamanya orang bisa menjumpainya. Namun kalau kita berbicara mukjizat Allah kepada Rasul Muhammad SAW, Al-Quran sampai saat ini masih terjadi. Sampai saat ini masih terjadi. Sampai nanti yaumul akhir, yaumul qiyamah, amin. Masih terjadi. Jadi Rasul yang dimuliakan oleh Allah dengan diberi mukjizat, di mana mukjizat itu sampai saat ini masih didapati dan masih dijumpai oleh umatnya. Kita harus bersyukur. Oh, Al-Quran ada salah satu harokat pun itu ketahuan, Pak. Ketahuan. Mungkin kalian sering, ini yang punya HP, sering dapat broadcast dari orang-orang bahwa hati-hati dengan Al-Quran ini, di situ ada kesalahan ini, bla 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 bla. Karena dalam Al-Quran cetakan atau pencetakannya harus ada tasghir. Orang yang mentasghir benar-benar tidak abal-abal. Kalau ada salah, katakan salah. Ada yang diganti dengan kalimat lain, pasti akan ketahuan. Jangankan kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, harokat satu pun akan ketahuan. Inilah hebatnya Al-Quran sampai saat ini masih terjadi. Namun ada beberapa mukjizat atau kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, yang mungkin kita juga belum pernah melihat kitabnya kayak apa. Ada yang sudah pernah? Injil. Kita primbon ya itu. Kita Injil. Kan nggak tahu isinya kayak apa. Yang sebenarnya seperti apa? Yang sekarang seperti apa? Sudah ada perubahan apa? Yang merubah siapa? Padahal itu adalah wahyu dari Allah. Dan Al-Quran sampai saat ini tidak ada yang bisa mengubah. Al-mustamirrati kang terus menerus ala ta'aqubis sinina ingatase biro-biro tahun demi tahun terus menerus menjadi mukjizat. Wa bisunani lan kelawan biro-biro sunnah al-mustanirati
kang madami opo as-sunan lil mustarsyidina kaduwe wong kang amrih nyuwun pituduh. Setelah adanya Al-Quran, setelah itu ada tingkatan yang kedua adalah sunnah ataupun hadis. Lil mustarsyidin itu sangat berguna sekali bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran sendiri masih banyak sekali ayat-ayat yang belum bisa dipahami secara langsung kalau tidak dibayani dengan hadis. Contoh, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah dalam Al-Qur'an. Apakah ada tata cara salat? Ngono ayate salat kuwi yo takbir, maca Fatihah, terus ruku terus macane piye. Ini dan sebagainya. Tidak ada catatan dalam Al-Quran. Secara global, aqimus shalah. Ya. Dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat itu. Kalau tidak ada hadis, tidak ada arahan dari Rasulullah SAW, Al-Quran ini tidak bisa dipahami bagaimana cara sholat. Maka dijelaskan dalam hadis, shollu kama ra'aitumuni. Yes, pada sholat to sira kabeh kaya dene aku sholat. Ini satu tambah iki. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Ini orang lagi gimana? Ini dibayangkan atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lil mustarsyidin, dan setelah itu dicerna oleh orang-orang yang ingin menggali petunjuk-petunjuk itu. Artinya mengembangkan Islam dan bisa menjalankan ibadah-ibadah yang sesuai dengan anjuran. Al-mahsusi kang den khususaken bijawami'il kalimi kelawan jawami'ul kalim itu ucapannya sedikit tapi maknanya luas. Bijawami'il kalimi kelawan luase makna ucapan. Rasulullah SAW itu ketika mengeluarkan hadis ngendika apa tentang hukum itu simple tapi maknanya luas sekali, bisa menjawab beberapa masalah-masalah. Itu jawabnya, itu adalah jawabul kalim. Rasulullah diberi seperti itu. Orang kakek nomor tapi nggak bisa dipahami. Ini kebalikannya jawabul kalim. Banyak sekali kata-kata yang dikeluarkan, barang terakhirnya paham orang kurang. Jawaban kalim ini adalah bagaimana ucapannya sedikit, kata-katanya sedikit, tapi bisa langsung dipahami, bisa memberikan jawaban banyak. Ini terkhusus untuk para nabi, ataupun terkhusus pada
al-mustarsyidin itu. Paham, langsung paham apa ucapan Nabi. Ya kalau kita mungkin kalau zamannya Rasul kita menjumpai, kita hidup zamannya Rasul. Rasul menyampaikan pada sallu kama ra'aitumuni usolli. Yo, mau sing orang dua zaman kali orang paham apa itu. Itu loh. Tapi al-mustarsyidin ini orang-orang yang peka. Orang-orang yang peka, orang-orang yang ahli dalam mengolah bagaimana sebenarnya isi dari makna kalimat yang diucapkan Rasul. Wasama hadid dini lan gampang atau mempermudah ajaran agama. Jadi orang dangelan ya. Ajarannya kayak gitu, orang dangelan wis kayak gini. Contoh sekarang banyak orang-orang di Indonesia mempersulit diri. Mangsan corona. Wis majelis ulama, para alim ulama, pemerintah bersatu beristihad bahwa sementara waktu sholat Jumat diganti sholat zuhur di rumah masing-masing. Itu demi apa? Demi mencegah penyebaran virus corona. Banyak orang yang ngeyel boy. Dulu masjid ini masjid bangunan ini batu orang pada kenal orang. Dimanapun tempatnya kalau ada perkerumunan, pasti di situ sangat bisa dan sangat mungkin untuk adanya penyebaran virus. Nah, di sini sama hadis ini Nabi mempermudah dalam beragama itu segalanya dimudahkan, dipermudah. Tapi bukan berarti kita segeleme. Tapi kalau ada sesuatu yang menghalangi kita berhalangan atau kita menghadapi suatu halangan, maka boleh yang lebih mudah. Contoh, kita perjalanan jarak jauh dari sini ke Jakarta, berangkat jam 11 karena mendadak harus berangkat. Jam 12 harus sholat zuhur. Kalau tidak ada rukhsah untuk sholat jamaah, tapi betul gumayu mandok sembahyang zuhur. Padahal lagi ditunggu di sana. Perjalanan yang jauh, posisinya lagi ditunggu, kudu mandok gumayu sholat. Asar wanita berbes. Makanya karena ada halangan, karena ada sesuatu, boleh kita melakukan jamaah. Itu boleh juga takdim sama takdim, bukan jamaah takdim ya. Jamaah takdim, takdim itu didahulukan, takdim itu didahulukan. Jam 11 belum masuk sholat zuhur, maka berangkat sana. Bisa jadi nanti sholat asarnya itu sudah di Jakarta. Jakarta baru sholat zuhur dan asar di Jakarta. Ditambah lagi untuk mempersingkat waktu adanya qashar. Itu tertentu untuk jarak tempuh yang dicapai. Shalawatullahi utawi biro-biro tambahi rahmati Allah, wassalamuhu lan keselamatan Allah, paring keselamatan Allah iku alaihi ingatase Nabi wasairin nabiyina lan ingatase biro-biro Nabi wal mursalina lan biro-biro utusan. Ini ada kata-kata Nabi dan ada kata mursalin. Rasul dan Nabi itu
ada perbedaannya. Kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul sudah tentu nabi. Gimana letak perbedaannya? Kalau nabi tidak diperintahkan untuk memberikan atau menyebarluaskan ajarannya. Nabi di dunia, di alam ini, dari awal sampai saat ini banyak sekali nabi. Rasul juga banyak, tapi lebih sedikit daripada nabi. Apa itu perbedaannya lagi? Kalau Rasul setelah diberi wahyu oleh Allah, diperintahkan lagi untuk menyebarkan kepada umatnya. Kalau Nabi diberi wahyu ini itu untuk sendiri. Tapi kalau Rasul untuk sendiri dan untuk umat. Itu berbeda. Wa ali kullin lan keluargane saben-saben utusan wasail sholihin lan pira-pira wong kang saleh. Amma ba'd, lan sawise maca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawaina maka teman-teman wis riwayataken sapa kita an Ali bin Abi Thalib, saking Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa Abdullah lan Abdullah ibni Mas'ud kang dadi putra jalare Mas'ud, wa Muadz lan sahabat Muadz ibni Jabal kang dadi putrane Jabal, wa Abi Darda lan Abi Darda, wa Ibni Umar lan Ibni Umar, wa Ibni Abbas lan Ibnu Abbas, wa Nasa'i wa Anasin lan sahabat Anas ibni Malik kang dadi putrane Malik, wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah, wa Abi Sa'id al-Khudri lan Abi Sa'id Khudri radhiyallahu ridhoni sapa Allah Gusti Allah alaihim anhum saking para sahabat mau. Mentorokin saking piro-piro dalan kathiratin kang akeh. Dalam hadis itu ada istilah namanya rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Hadis diriwayatkan oleh rawi itu tidak datang atau tidak didapatkan dari satu orang. Maksudnya Imam Nasa'i dan Imam Abi Hurairah mendapatkan hadis yang sama belum tentu dari orang satu sebelumnya. Dari sahabat yang lain atau dari yang lainnya lagi. Contoh, kita sebagai manusia punya pengetahuan bahwa dalam ilmu matematika 1 ditambah 1 adalah 2. Mungkin ada si Umar 1 ditambah 1 2 itu dari Pak Amrin. Kalau ada Randy itu dari Pak Usman. 1 tambah 1 2. Itu sama-sama ilmunya, tapi didapatkan dari orang yang berbeda. Yang dimaksud dengan ini turukin kathiratin, jalan-jalan yang banyak sekali, yang ujungnya nanti adalah kepada Rasulullah SAW. Hadis ini
berujung nanti pada Rasulullah dengan mata rantai yang berbeda-beda. Hadis satu tapi yang meriwayatkan banyak. Termasuk kita saat ini tahu bahwa ini hadis dari siapa kita? Dari guru kita. Guru kita dari siapa? Gurunya lagi. Gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi. Ataupun kita punya beberapa guru. Hadis ini saya dapatkan dari guru ini, guru ini, guru ini, guru ini. Maka bisa jadi guru ini lewat guru ini. Guru ini sana lagi, ini sana lagi, ini sana lagi. Sangat banyak sahabat. Ini namanya turukun katsirah. Riwayatin kelawan biro-biro riwayat mutanawwi'atin kang berbeda-beda. Dengan riwayat yang berbeda-beda, tapi ujung dari hadis tersebut adalah Rasulullah SAW. Anna Rasulullah teman satu Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah dawuh man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Man utawi sapa wong hafidho kang jaga ngapalna iki ala ummati ngatasé umat ingsun arba'ina ing 40 apane hadisan min amri dini tentang urusan agama bahasa mongko nangiaken hu iman sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat fi zumratil fuqaha ing dalam golongane pira-pira wong ahli fikih wal ulama lan golongane para ulama. Barang siapa yang menjaga hadis ini. Satu hadis tapi ini diriwayatkan oleh siapa saja tadi? An Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, terus Mu'adz bin Jabal, Abi Darda, dan sebagainya. Satu hadis. Barang siapa yang menjaga ataupun menghafal 40 hadis ini yang berkaitan dengan urusan agama, ini menjadi pokok agama. Menjadi pokok agama. Ini menjadi rujukan ahli agama untuk melakukan ibadah. Ini hadis-hadis yang pilihan, hadis-hadis yang tersaring, dan ini menjadi juga bisa dijadikan kaidah-kaidah dalam beragama Islam, dalam beribadah. Barang siapa yang menghafalnya atau menjaganya, Allah akan membangkitkannya di mahsyar nanti. Orang tersebut dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli fikih dan orang-orang yang memiliki banyak ilmu, para ulama. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang liya bahasa nami akan hu iman sapa Allah Gusti Allah faqihan hale dadi wong kang ahli fikih aliman tur wong kang alim. Fi riwayatin wa fi riwayatin lan ing dalam riwayate wa fi riwayati Abi Darda lan ing dalam riwayat Abi Darda wa kuntu lan ana sapa ingsun iku lahu kaduwe man yaumal kiamati ing dalam dina kiamat syafi'an dadi syafi' atau pemberi syafaat wa syahidan lan kang mirsani. Ada yang mengatakan hadis ini bahwa maksudnya adalah wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Rasulullah menyampaikan nanti di akhirat yaumul qiyamah
Ketika ada orang yang menghafal itu atau yang menjaga 40 hadis itu, maka akan diberi syafaat. Akan diberi syafaat. Dan saya akui bahwa dia pantas masuk surga. Tercatat sebagai orang yang jadi, tercatat sebagai hamba Allah yang senantiasa patuh terhadap agama. Wa fi riwayati Ibnu Mas'ud, dan ing dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ila dan ucapakan lahu maring man udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Udkhul mlebu sira min ayyi abwabil jannati, saking endi-endi lawange surga, syi'ta kang karep sapa sira maring wong sing mahapal hadis iki. Rebono maring surga jajal milih lawang sing. Wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba dan catat fi zumratil ulama'i, ing dalam kelompok kategori ulama, wa khusyira lan dan kumpulakan fi zumratil syuhada'i, ing dalam golongane pira-pira wong kang syahid. Banyak sekali versinya. Ini yang disebut dengan turukun katsirat. Terus juga riwayatun mutanawwi'ah. Banyaknya riwayat, banyaknya jalan. Bagaimana selanjutnya? Wattafaqa lan sepakat sapa al-kuffadu, pira-pira wong kang apal hadis. Kalau di dunia hadis, al-kuffad itu aslinya adalah orang yang hafal hadis. Orang yang banyak hafal hadis namanya kuffad, hafiz. Tapi kalau di Indonesia, orang yang hafiz itu yang hafal ya kadang-kadang mungkin belum tahu ataupun kurang tahu. Dan terus apa untuk orang yang menghafal Quran? Hamil, hamilul Quran, itu kan hafizul Quran ya, tapi hamilul Quran. Nah, hafiz itu untuk penghafal hadis. Tapi hamil penghafal Al-Quran. Hamalatul Quran. Misalkan ada yang salah satu di antara atau beberapa atau seluruh dari santri yang ada di sini menjadi hamil Quran. Itu Kang Rohmat yang hamil apa? Nah, jadi ekspektasi dari orang-orang itu akan berbeda. Apa yang gedutnya dihamil? Kadang-kadang orang, ya apalagi desa yang pengalamannya kurang, kadang-kadang kata-kata hamil diibaratkan hamil. Jadi pas mau koyong utangnya gini. Padahal hamil yang dimaksud di sini adalah hafal Quran. Jadi harus tahu kan ya. Apakah Muhammad hamil sih? Nono lah. Orang ngerti temen ini hamil. Nono hamil. Bukan itu maksudnya. Hamil adalah penghafal Quran. Wattafaqalan sepakat sapa al-kuffadu pira-pira wong kang ngapalaken hadis ala annahu ing atase teman satuhune ikilah hadis iku hadis dhaifun kang dhaif. Wa ing kasurat lan lamun akeh apa turukuhu dalan-dalane hadis waqad sannafa.
Di sini disepakati para ahli hadis, para orang-orang yang menghafal hadis bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Ini yang perlu kalian pahami bahwa hadis dhaif, sahih dan lain sebagainya itu bukan dilihat dari isi hadis tersebut. Bukan berarti kita setelah kita membaca ini adalah hadis dhaif, hadisnya orang benar gitu. Bukan hadisnya, karena dalam hadis itu ada rawi atau ada urutan rawi, ruwat, urutan rawi dari siapa. Nah, isi dari hadis itu namanya matan. Kalau kita melihat itu dhaif atau sahih itu bukan dilihat dari matan, tapi dilihat dari rawi. Bukan berarti yang dhaif itu salah. Bukan berarti yang matruk, mardud itu salah. Ini hadis dhaif. Yes. Salah kata-katanya itu. Tapi dilihat dari rawi. Kenapa di sini disampaikan banyak sekali jalan-jalan dan cara untuk menyampaikan hadis seperti itu tadi. Si A belajar bahwa minum air putih setiap hari 8 liter, 8 gelas itu menyehatkan. Itu dari A. B mendapatkan minum air putih setiap hari 8 liter itu menyehatkan dari B. A dan B sama. Terus C, terus B dan sebagainya. Urut nanti sampai ujungnya Rasulullah. Benar kata-katanya bahwa setiap hari kita minum air putih 8 liter atau 8 gelas itu menyehatkan. Benar kata-katanya. Tapi yang dipermasalahkan apakah ini dhaif, apakah ini sahih dari rawi-rawinya. Dari atas, dokternya valid, dokternya solid, dokternya hebat, menyampaikan ini, sengandelnya. Mudun maning dokter maning, oke ya, main ge. Mudun maning, iya orang pati yang ngandel. Nggak bisa sih, orang pati yang ngandel nih. Walaupun di bawahnya ada yang ngandel maning, tapi ada rawi yang cacat di sini. Nah kalau hadis, dia tidak hanya harus cerdas, dia tidak boleh fasik, benar-benar alim, jujur, fasih, tidak pikun. Itu luar biasa. Makanya ini yang nantinya menjadi hadis ini ada dhaif atau tidaknya karena susunan dari rawi. Sanadnya bagaimana? Kalau kita belajar hadis, nah kita ketahui bahwa riwayat hadis yang paling detail dan paling ketat itu adalah riwayatnya Imam Bukhari yang ditulis dalam Sahih Bukhari. Hadis-hadis yang ada di kitab itu didapatkannya itu tidak main-main. Imam Bukhari ketika mencari hadis itu kan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau masih ada orangnya dulu, zaman dulu yang nggak pakai pesawat. Ini dari siapa? Misalkan ada kabar bahwa minum air 8 liter sehari itu sehat. Akhil kamu dari siapa? Dari Emil. Emil yang di? Emil di mana? Emil di Amerika. Guru Amerika. Nah, nanti sampai di sana ditanya sama kelilingnya, didelang, dipantau di sini. Emil ini kelihatannya sedih-sedih ini apa? Ini badannya kepriwe, mari tangga teparang kepriwe. Belum langsung ditanya, Emil kau tahu apa orang? Tidak seperti itu. Diamati dulu. 1, 2, 3 hari, 4 hari, 2 hari. Hebat ini badan jos dan sebagainya. Tapi barang dina kebolu nih, Emil dolanan jangkrik misalkan. Jangkrik atau jangkrik.
Emil dolanan manuk prit misalkan ini. Burna. Lah itu kan barang dina kebolune kurang bener ya. Maring hewan kayak gue, bagaimana dengan hadis? Iya. Maring hewan be nyiksa kayak gue manuk cilik diburna jirat parah. Itu menjadikan saya nggak mau minta hadis dari sini. Cari lagi dari siapa lagi? Oh, boleh. Dari satu tempat ke tempat yang lain kalau masih hidup orangnya ditemui. Itu luar biasa. Ketatnya luar biasa. Makanya yang paling sahih, paling baik setelah Al-Quran, hadis, pembukuan hadis setelah Al-Quran baiknya itu ya Sahih Bukhari itu hadis yang ditulis atau dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu yang menjadi acuan. Itu yang luar biasa. Makanya dalam hadis, kalau kalian belajar hadis, ada hadis siapa nanti di terakhirnya itu akan dihubungi ala syaratil Bukhari misalnya. Ini hadis sahih ala syaratil Bukhari, sahihnya dengan syarat-syaratnya Imam Bukhari, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Orangnya yang meriwayatkan harus seperti ini. Kalau enggak, kalau salah sedikit saja coret. Pokoknya harus mulus sekali kalau mau sahih. Nah, paling tinggi itu, paling detail Imam Bukhari. Bawahnya ya semakin ya serap apa ini? Nah itu kan, ya serap apa ini kayak ini ya udah sampai nggak apa-apa. Sini semakin tidak berkah. Waqad sannafa lan teman-teman wis nyusun sapa al ulama pira-pira ulama radhiyallahu anhu fi hadzal babi ing dalam ikilah bab tentang hadis 40 hadis ma la yukhsa ma ing perkara ma ing hadis la yukhsa kang ma ing musannafat ma ing karangan la yukhsa kang ora bisa diitung, ora ketungan minal musannafati saking biro-biro karangan yang membahas tentang 40 hadis ini. Sudah banyak sekali kitabnya, orang-orangnya sudah banyak sekali yang membahas, rawi-rawinya sudah banyak sekali yang membahas. Jadi tidak hanya pengarang ini saja. Lupa saya menyampaikan bahwa ini adalah Arba'in an-Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi siapa? Bukan Imam Nawawi Al-Bantani ya, bukan. Tapi Imam Nawawi itu nama aslinya adalah Yahya. Julukannya Muhyiddin. Kunyahnya itu Abi Zakaria. Kenapa kok orang-orang dulu ada kunyah-kunyahan segala itu? Karena orang-orang Arab itu ketika orang itu hebat, maka yang dipanggil adalah nama kunyahnya. Kalian tahu nggak nama Abu Bakar itu aslinya siapa? Apakah Abu Bakar? Itu kan kunyah. Sampai tidak banyak orang yang tahu ternyata. Dan itu tidak populer ketika kalian sebut, misalkan Randy diberi kunyah misalkan apa kira-kira Abu Thairin misalkan, senang manuk. Abu Thairin, kan ada Abu Hurairah senang karena senang kucing
Ini Abi Khairin, itu nama manuk. Ini manuk aku bae. Yang terkenal di mana-mana ternyata nama Abu Khairin itu. Atau Abu Khairin, orang yang suka kebagusan. Padahal arane Randy. Sing terkenal Bu Randy ini, tapi terkenal Abu Khairin ini. Karena apa? Dia orang yang hebat. Yang dikenal adalah julukan. Contoh Abu Bakar itu tadi. Banyak yang tidak tahu nama aslinya. Waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, banyak warga masyarakat Mekah itu yang khususnya adalah Muslim memanggilnya bukan Abu Bakar tapi Khalifatullah. Ya Khalifatullah, ya Khalifatar Rasul. Karena apa? Menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang terkenal adalah Khalifatar Rasul. Turun setelah Abu Bakar selesai, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dijuluki ya Khalifatul Rasul, orang gelem. Jangan panggil saya Khalifatul Rasul. Karena medeni sekali. Aja. Ya terus apa yang kita sebut atau kita panggilnya apa? Ada yang usul Amirul Mukminin. Ya bisa kena. Enggak pakai Umar, enggak. Kalau identik atau adatnya orang Arab itu kalau panggil tua muda itu semuanya sama nama gitu. Misalkan di Arab Mandul Hamid. Mit, ya ngomong cilik. Mit. Kalau di sini kan ada Mas, ada Mbak, ada Pak, Kang, ya, Mbak Ayu, Mbak, Lek, dan sebagainya. Itu kan Indonesia, sopan ya. Tapi kalau di Arab ada juga. Akhir bocah cilik pisan. Untuk maaf. Anggaran sih kayaknya gue. Itu berarti mau beda data. Darah sopan satu. Yo maring sing gede ya yo rahmat. Ya zamannya para sahabat seperti itu. Tidak ada yang memanggil nama kalau itu adalah orang yang hebat. Khalifatul Rasul Abu Bakar. Setelahnya Umar tidak mau dipanggil Khalifatul Rasul. Akhirnya ada usul Amirul Mukminin. Ataupun ada yang memanggil Abi Hafsin. Tidak pakai nama. Ya kalau orang biasa sih biasa. Aran-aran. Jadi luar biasa. Nah, pengarang ini adalah Imam Syekh Yahya. Julukannya adalah Muhyiddin. Kunyahnya Abi Zakaria. Lahir di Damaskus. Damaskus itu kalau bisa dikatakan sekarang di mana? Turki ya? Syria atau Suriah? Syria. Terus lahir pada tahun 631 Hijriah. Dalam semasa hidupnya umurnya hanya sebentar. Cuma di sini keterangannya adalah 45 tahun. Jadi 631 Hijriah sampai 676. Sebelum dia balik itu sudah hafal Al-Quran, sudah hamilul Quran. Kalau kita sudah tua belum hafal. Ciri-ciri sudah ketahuan dari kecil.
ciri-cirinya ini menjadi orang baik, ini orang hebat ini. Menjadi betul. Akhirnya nganggit kitab, mengarang kitab, walaupun masih banyak sekali kitab-kitab. Dan yang paling populer kitab hadis yang membahas 40 hadis ya Arba'in Nawawiyah dari para ulama. Jadi termasuk Imam Nawawi Al-Bantani itu namanya tafaulan terhadap Imam Nawawi ini. Imam Nawawi Abu Zakaria. Kalau Imam Nawawi kan kesini baru-baru ya walaupun sih lama ratusan tahun udah tidak seperti ini kan 631 Hijriah. Jaraknya jauh sekali. Fa'awwalu man wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.